Halo guys, kembali lagi bersama gua Wahyu Erlangga in my YouTube channel. Di pembahasan kali ini gua akan membahas terkait dunia pekerjaan. Sebelum ke pembahasan yang akan gua bahas, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, dan subscribe agar gua semangat bikin videonya. Halo teman-teman, kali ini gue akan membahas terkait posisi telemarketing. Nah, kemarin sempat banyak yang nanya ya, Kak, katanya telemarketing itu tugasnya ngapain aja sih Kak? Kerjanya gimana aja sih Kak? Nah, gue akan kasih tahu sesuai dengan pengalaman gue, telemarketing itu tugasnya ngapain saja dan bagaimana gitu kerjanya. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya untuk di gambar gua nih. Ini kan ada gambar ada orang itu lagi pakai handset di ininya di kepala gitu, terhubung ke telinganya dia. Terus ada juga ini mic ataupun speaker ya untuk si staff ataupun agent ini ngomong kepada pelanggan atau pada klien. Jadi untuk telemarketing sendiri, untuk tugas telemarketing sendiri itu memperkenalkan produk ataupun memperkenalkan program kepada customer ataupun pelanggan ya teman-teman. Di sini kalau untuk telemarketing itu bisa dikatakan dengan outbound. Jadi outbound itu adalah telepon keluar. Kita menelepon nasabah atau menelepon klien. Kita nelpon nasabah atau nelpon klien memperkenalkan sebuah produk ataupun program gitu teman-teman. Nah, untuk tugas telemarketing sendiri kan via call ya, namanya juga kan tele, terus belakangnya marketing gitu. Kalau misalkan digabungin dari perkata, marketing itu kan menawarkan sebuah produk gitu. Nah, untuk telemarketing sendiri tidak perlu khawatir ya teman-teman. Jadi untuk memperkenalkan produk ini ada skripnya. Skrip itu dalam artian ada tulisan gitu, ada tulisan yang memang nanti kita baca. Dan sebelum terjun menawarkan sebuah program atau produk ini ada yang namanya tandem. Jadi tandem ini kita diajarin dulu sama senior ataupun sama pihak yang bertugas untuk mengajarkan kita itu bagaimana cara untuk menawarkan gitu. Bahkan sebelum kita kerja juga kita disuruh mendengarkan senior kita menawarkan sebuah produk ataupun program. Nah, kebetulan kemarin kan gue berpengalaman sebagai telemarketing finance ataupun pembiayaan pinjaman limit dana tunai ya teman-teman. Jadi di situ ketika kita menawarkan sebuah program ataupun produk ini, kita harus bisa multitasking di sini dalam artian kita harus bisa ngomong dan juga harus bisa tangan kita gerak gitu. Jadi kita ngomong ke si klien sambil kita ngetik gitu, gerak tangannya tuh gerak buka menu apa gitu. Karena kebetulan kemarin itu gue hampir buka menu itu ada 12 apa 10 gitu yang harus gue buka. Jadi di komputer itu ada beberapa slide, 12 slide yang harus gue buka. Ada slide aplikasi khusus gitu. Ada juga slide yang memang di situ ada slide, ada kamus, terus ada harga motor. Kebetulan kan gue pembiayaan ya, pinjaman limit dana tunai gitu. Jadi gue menawarkan sebuah program, menawarkan sebuah pinjaman dana tunai, tapi jaminannya BPKB. Di situ udah ada data-datanya dari perusahaan, jadi kita tinggal follow up, tinggal telepon langsung. Kalau gue tuh lebih ke kemarin tuh lebih ke bisa dikatakan itu dengan upselling. Jadi upselling itu kayak si nasabah ini ataupun si klien ini sudah berlangganan terkait
pinjaman, kok berlangganan dari pinjaman, pokoknya intinya itu kayak dia sebelumnya udah pinjaman gitu, pinjaman limit dana tunai, misalkan dia ngambil yang tenor itu 12 bulan, nah tinggal 3 bulan lagi, nah kita tawarkan kembali tuh di 3 bulan ini kita tutup, lalu kita tawarkan kembali untuk pinjaman limit dana tunainya, kita tambahin lagi gitu, ntar dia mulai lagi dari awal. Nah itu kita harus update juga, harus update tuh dalam artian harga motornya itu ini harga motor tahun berapa dan harga motornya berapa dan tahun berapa gitu. Karena kan kalau misalkan harga motor dengan tahun yang sekarang itu otomatis kan gede gitu harga bekasnya. Ya intinya untuk telemarketing ini ya menawarkan produk, menawarkan program gitu secara telepon ataupun call gitu teman-teman, dan itu ada aturan-aturannya juga untuk telemarketing. Ada aturan di sini dalam artian ada greetingnya, terus kayak ada isinya, ada ada bagaimana caranya untuk menarik sebuah menarik si pelanggan ini. Ada kata-kata yang memang kata-kata penawaran gitu. Jadi kita ada ada cerita dulu segala macam, ada penawaran, baru tuh kita kunci gitu. Jadi emang ada trik-triknya juga, dan trik-trik tersebut tuh bisa dipelajari pada saat training. Nanti akan dikasih tahu oleh trainer gitu bagaimana trik-triknya untuk menggait atau menawarkan si customer gitu. Itu sih sepengetahuan gua. Oh iya, terus untuk data-datanya itu data-datanya dikasih teman-teman dari perusahaan. Jadi kita harus ngabisin data ya. Kemarin tuh gua sesuai dengan pengalaman gua 200 data tuh gua call nih, 200 nomor disediain, gua call, entah itu ada yang aktif ataupun tidak, itu ntar kita tulis di situ. Dan itu call-nya itu via sistem gitu, jadi bukan call manual. Jadi memang udah ada aplikasi khusus yang memang menampung data-data, dan ada juga aplikasi yang memang untuk kita call gitu, untuk kita telepon. Nah ntar kalau misalkan kita telepon nih udah selesai, responnya misalkan tidak aktif, ya kita tulis tidak aktif keterangannya di note-nya gitu di aplikasi tersebut. Kalau misalkan sekiranya diangkat, ya tulis diangkat, misalkan tidak berminat, ya udah tidak berminat. Kalau misalkan sekiranya berminat, ya tulis ini closing gitu. Nah setelah itu ya teman-teman, setelah kita nelpon ke nasabah, jadi kita harus follow up itu via WhatsApp. Kalau gue kemarin via WhatsApp sih follow up-nya gitu. Nah jadi kayak kita maintenance gitu. Jadi enggak nih Pak misalkan untuk pinjamannya gitu. Jadi enggak nih Pak misalkan untuk kesepakatannya gitu. Jadi di situ di maintenance, karena di calls ini enggak langsung mau sih teman-teman ya ketika kita penawaran. Jadi mereka tuh pikir-pikir dulu. Ada sih yang mau cuman gitu ya 1-2, cuman di situ tuh kita kita lebih ke maintenance gitu. Itu sih untuk telemarketing. Untuk tambahannya ya ntar gue tambahin di video-video selanjutnya ya teman-teman.